Kenapa faktanya kita lebih tuli dari mereka untuk kita mendengar suara Tuhan? Saya lanjutkan tentang Musa. Jadi begini, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, dengar. Setiap kali dia bertemu kita, dia pasti dan harus berbicara. Saya tidak percaya papa kita begini. Kalau dia tahu kita lagi berdoa, mencari dia, terus dia datang cuma senyum-senyum, terus pergi lagi. Dia bukan pengangguran, catat itu baik-baik. Ngerti kalimat ini? Dia bukan pengangguran. Kalau dia bertemu, dia pasti berbicara. Abraham saja tidak dalam sikap rohani sama sekali, lagi kepanasan. Yahweh hadir dan menyampaikan pesan. Lanjut ke Kejadian 18 ayat yang ke-16. Berangkatlah orang-orang itu dari situ. Kejadian 18 ayat 16. Siapa orang-orang itu tadi? Ayo jawab, siapa orang-orang itu tadi? Ada 3 pribadi bukan? Tuhan dengan 2 malaikat. Berangkatlah orang-orang itu dari situ, dari rumah Abraham, memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Saya menemukan begini, ini orang timur. Lihat, kalau kita punya tamu, walaupun teman, apa yang kita buat kalau tamu kita sudah pamit pulang? Kita diam di rumah atau kita ngantar sampai di luar? Ngantar. Apalagi kalau tamunya pejabat. Sangat tidak sopan. Kalau pejabatnya keluar kita diam di rumah saja. Nah, Abraham seperti itu. Ketika yang Maha Besar meninggalkan rumahnya bersama 2 malaikatnya. Kalau istilah pejabat itu ajudannya. Abraham ikut mengantar. Terjadi sesuatu. Ayat 17. Berpikirlah Yahweh. Di ayat yang Alkitab lain saya baca, Yahweh berhenti sejenak. Ada lagi terjemahan bahasa lain saya baca, Yahweh berbicara dalam hati. Nah, semuanya sama. Berpikir, berbicara dalam hati. Yahweh diam sebentar. Kira-kira posisi Tuhan seperti apa? Diam atau sambil jalan? Diam. Nah, Abraham yang punya rumah pasti pikir, ada apa ini? Secara logika pasti berkata, jangan-jangan ada yang ketinggalan. Betul tidak? Ternyata betul, ada yang ketinggalan. Apa yang dipikir Yahweh? Baca baik-baik. Berpikirlah Yahweh. Ini ngomong dalam hati ya. Jadi nggak ada suara kedengaran. Tidak juga mulutnya komat kamit. Abraham juga heran, kenapa Tuhan diam? Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan jadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ingat, Yahweh masih ngomong dalam hati, tidak ada suara. Jadi suaranya saya pelankan, saya peragakan ini, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya. Nah, baru ada suara. Mari kita kembali dari apa yang Yahweh pikirkan. Kalau saya baca Abraham sebagai gereja, maka bunyinya begini. Mulai 17 lagi. Berpikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham ini apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya gereja Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, menjadi gereja yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, oleh gereja Abraham ini, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, memilih sebagai gereja, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan seterusnya. Nah, ini gereja. Saya akan ajak saudara memperagakan, mendramakan kisah.
ternyata di hati Papa di surga. Kita masih di Amos 3 ayat 7 tadi ya. Sungguh Yahweh Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau enggak putusannya didiskusikan dengan gerejanya. Lihat, ini bukti Amos 3 ayat 7. Ketika Yahweh akan buat sesuatu dengan Sodom dan Gomora, Dia sangat merasa bersalah kalau tidak berunding dengan gereja Abraham. Iya atau tidak? Saudara dan saya diakui sebagai gereja dengan satu kriteria, bukan dua, bukan lima, satu saja. Yahweh mengakui kita sebagai gereja bukan karena gedung gereja kita besar, ibadah kita meramai dan meriah, kegiatan kita tiap hari ada. Tidak. Salah sama sekali kalau semua pendeta dan majelis menganggap gerejanya hebat kalau aktivitasnya banyak. Dengar hari ini, gereja di Wamena harus mendengar rahasia. Di mata Yesus Tuhan kepala gereja, kita diakui sebagai gereja kalau Dia merencanakan sesuatu atas tempat di mana kita ada dan Dia belum sempat berunding dengan kita, Tuhan merasa bersalah, maka kita baru gereja yang benar. Lihat ayat 16 tadi, Dia sudah sengaja bersama dua ajudannya yang maha besar sudah tinggalkan rumah Abraham dan langsung menuju Sodom. Tiba-tiba dia sadar, enggak mungkin aku akan bergerak sendiri. Aku ada gereja di negeri ini. Aku mau berunding dengan dia. Saudara, saya cuma saksi tahun 89, supaya Bapak Bupati, Pak Kapolres tahu juga. 89 bulan Agustus, saya ada di kota Pasadena, di California, di Amerika. Saya sudah lama tinggal di Amerika. Saya sudah punya izin tinggal PR di Australia. Saya sudah biasa tinggal di Eropa. Kenapa saya keliling dunia? Karena saya ingin Yesus cepat datang. Dan untuk Dia cepat datang, Matius 24 ayat 14 itu yang menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kerajaan itu pada semua bangsa untuk jadi kesaksian, baru tiba kesudahannya. Di Pasadena, Amerika tahun 89 bulan Agustus, saya dapat satu buku yang sangat mengagetkan saya. Bukunya judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kan saya kaget. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Penulisnya Ruth Tucker. Saudara, setelah saya habis baca buku itu, kalimat terakhir di buku itu, semua misionaris, dengar, semua misionaris di dunia itu mempercayai ujung bumi yang Yesus katakan di Kisah 1 ayat 8 itu adanya di Papua. Saudara, itu mengagetkan sekali. Saya ingat kisah itu. Saya pikir, Tuhan, kalau ujung bumi yang Tuhan maksud adanya di negara saya sendiri, untuk apa saya capek-capek keliling dunia? Itu Agustus 89. April 90, pesat pertama kali masuk ke Papua, buat acara besar. Itu pertama kali. Saudara tanya semua pendeta yang masih hidup. Tahun 90 bulan April di Besji, Jayapura, pesat mengumpulkan hampir 1000 pendeta, 900 sekian pendeta. Waktu itu baru 9 kabupaten kumpul untuk berbicara mau diapakan Papua. Selesai acara itu, kami yang hamba Tuhan dibagi-bagi dalam tugas untuk mengunjungi 9 kabupaten. Saya dapat 3 kabupaten, Jayawijaya, Fakfak, dan Sorong. Saya masuk ke Wamena pertama kali selesai acara itu. Saudara, sejak itu saya bolak-balik ke Papua, bukan untuk khotbah. Saya hitung 14 bulan dari 90 bulan April, maka Juli 91 SMK Kristen berdiri pertama di Wamena tahun 91. Setelah 14 bulan keliling, saya hanya mencari 2 data.